Bab 293, Pertarungan Keras. Sepasang mata merah seperti bintang, mengelilingi Lin Chen dan lainnya dasar laut yang redup diterangi oleh mata merah ini. Lin Chen dan yang lainnya menoleh satu persatu, melihat mata merah yang tiba-tiba dengan ekspresi ngeri. Awalnya, ketika Lin Chen dan yang lainnya mengumpulkan batu roh atribut air, tidak ada satupun monster di sekitarnya. Namun, dalam sekejap, setidaknya ratusan monster tiba-tiba muncul di area sekitarnya. Yang penting adalah level terendah dari monster ini adalah level 5 teratas, dan kebanyakan dari mereka adalah level 6 rendah. Lin Chen juga melihat beberapa monster level 6 tinggi di antara mereka. Monster tingkat tinggi tingkat 6 sudah sebanding dengan prajurit puncak alam Dao sejati. Kekuatannya sangat menakutkan sehingga jika Anda ingin membunuh monster tingkat tinggi tingkat 6, Anda tidak dapat melakukannya tanpa lusinan prajurit alam True Dao tahap akhir. Adapun monster tingkat tinggi tingkat 6, mudah untuk membunuh Lin Chen dan yang lainnya, dan mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Ayo pergi. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Suge Hong meraung, dan sekelompok 8 orang dan satu binatang segera berlari menuju pulau. Lagi pula, monster-monster ini terlalu banyak, dan masing-masing monster itu kuat. Jika mereka menghadapi beberapa monster sendirian, mereka masih bisa menjatuhkannya. Tapi jika jumlahnya mencapai ratusan, meski masing-masing dari mereka terlambat. Praktisi tahap alam Dao sejati, menghadapi ratusan monster tingkat rendah 6 tingkat ini bukanlah tandingannya. Bahkan beruang kecil kekar pun terlihat sedikit ketakutan saat ini. Meskipun beruang kecil kekar itu adalah monster level rendah level 6, ada lusinan monster ini di depannya, hanya di level rendah level 6. Ambil saja beberapa, Anda dapat dengan mudah menekan beruang kecil yang kejam itu. Roar. Sisi. Ciji. Hampir segera setelah Lin Chen dan yang lainnya berbalik, mata merah darah itu tiba-tiba mulai bergerak. Saat mereka bergerak, Lin Chen dan yang lainnya juga melihat penampilan mereka dengan jelas. Monster-monster ini memiliki bentuk yang aneh, termasuk monster bercakar 8 seperti gurita, ular laut yang panjangnya lebih dari 10 kaki, ikan aneh dengan gigi tajam dan cahaya putih bersinar. Monster-monster ini sangat cepat, dan ketahanan air laut tampaknya tidak berpengaruh pada mereka. Dalam sekejap mata, Lin Chen dan yang lainnya dikepung. Meskipun Lin Chen memiliki metode kekuatan pembongkaran dan dapat menggunakan kekuatan pembongkaran untuk menghilangkan hambatan air laut, dia hanya berada di puncak alam Tiangang, dan dalam hal kecepatan, dia tidak dapat dibandingkan dengan monster-monster ini. Belum lagi Suge Hong dan lainnya, kecepatan mereka sangat dipengaruhi oleh hambatan air laut. Dalam sekejap mata, bagian depan, belakang, kiri, kanan, dan bahkan bagian atas kepala ditutupi oleh monster. Lin Chen dan yang lainnya sepenuhnya dikelilingi oleh monster. Jiang Yue memandangi ular laut setinggi 10 kaki di depannya. Ular laut ini adalah ular tingkat 6 yang rendah, yang memberinya tekanan besar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, sama sekali tidak mungkin pintu masuknya ke tingkat keempat ada di laut. Ada begitu banyak di laut. Monster, apalagi kita, bahkan 10 prajurit alam True Dao tahap akhir tidak dapat menghadapi begitu banyak monster. Jika seorang pejuang ingin mendapatkan warisan, pertama-tama dia harus menerobos 5 lantai pertama, dan kelima level ini sebenarnya adalah ujian bagi para pejuang. Karena ini adalah ujian, maka tidak mungkin ada jalan buntu. Pasti ada cara untuk bertahan hidup. Ada ratusan monster yang mengelilingi mereka di depan mereka. Ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak monster di laut. Laut adalah jalan buntu, jadi Jiang Yue menyimpulkan bahwa pintu masuk ke tingkat keempat bukanlah di laut. Suge Hong dan yang lainnya juga memahami kebenaran ini sekarang, tetapi meskipun mereka memahaminya sekarang, sudah terlambat, mereka sudah dikelilingi oleh monster-monster ini. Keluar. Suge Hong meraung dan menepuk telapak tangannya ke depan. Engah. Mengikuti telapak tangannya, semburan energi sejati menyembur keluar dari telapak tangannya, merebus air laut dan meledak langsung ke arah monster di depannya. Ho ho ho. Melihat ini, monster-monster di sekitar mereka segera menerkam Lin Chen dan kelompoknya. Seekor ikan aneh yang panjangnya hampir 3 kaki tiba-tiba muncul di depan Lin Chen, membuka mulutnya dan mengertakkan giginya dengan keras ke arah Lin Chen. Gigi ikan aneh ini sangat tajam, tidak kalah tajamnya dengan senjata setengah langkah asli. Minum. Lin Chen berteriak, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju ikan aneh itu. Pada saat yang sama ketika tinju itu dilancarkan, tubuh Lin Chen bergetar sedikit. Hanya dengan sedikit guncangan, hambatan air laut di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Tanpa perlawanan dari air laut, tinju Lin Chen segera menyerang ikan aneh itu dengan kuat. Jijik. Setelah menerima pukulan Lin Chen, ikan aneh itu langsung menjerit kesakitan. Kekuatan pukulan Lin Chen setidaknya 350.000 kilogram. Kekuatan besar 350.000 kilogram bekerja pada ikan aneh itu, yang bisa membuat ikan aneh itu terkena pukulan keras di usus.
Tetapi pada saat yang sama, ikan aneh itu tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit tangan Lin Chen. Hiss. Gigi tajam ikan aneh itu sangat keras dan menggigit kepalan tangan Lin Chen. Lin Chen segera menghirup udara. Namun, meskipun gigitan ikan aneh itu sangat kuat, Lin Chen memiliki sarung tangan asli di tinjunya, sehingga gigitannya tidak dapat melukai tinju Lin Chen. Tetapi meskipun demikian, Lin Chen masih merasakan tulang di tinjuku sakit, seolah-olah mereka akan pecah. Pergi. Lin Chen meraung, mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya dan menyerang terus-menerus. Bang 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 bang. Dalam sekejap mata, Lin Chen meninju 10 kali berturut-turut, setiap pukulan mengenai kepala besar ikan monster itu. Ikan aneh itu merasakan sakit dan hendak mundur, tetapi tinju Lin Chen terlalu cepat. Saat ikan aneh itu melepaskan mulutnya yang berdarah dari tangan kanan Lin Chen, puluhan pukulan Lin Chen mengenai kepala ikan aneh itu. Cici. Teriak ikan aneh itu, tubuh besarnya bergerak sedikit, lalu perlahan tenggelam ke dasar laut, mati. Ikan aneh ini adalah monster tingkat rendah tingkat 6. Meskipun kuat, masing-masing dari puluhan pukulan Lin Chen memiliki jarak setidaknya 350.000 kilogram, dan Lin Chen memilih kepala ikan aneh untuk diserang. Di bawah pemboman terus-menerus, ikan aneh tersebut mengalami luka parah di kepala dan mati di tempat. Setelah membunuh ikan aneh ini, Lin Chen melintas dan berlari menuju pulau. Namun, ada ratusan monster di sini. Lin Chen membunuh satu, yang tidak signifikan dibandingkan dengan sekelompok besar monster. Dalam sekejap mata, dia pergi lagi beberapa monster-monster menyerang Lin Chen. Kekuatan jiwa Lin Chen telah menyelimuti sekeliling, begitu monster-monster ini muncul, dia segera menyadarinya. Lin Chen tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Lagi pula, lautnya sangat luas dan tidak terbatas. Semakin lama mereka tinggal di sini, semakin banyak monster yang akan datang. Pada saat itu, bahkan jika yang kuat di dunia Yuan Realm datang, saya khawatir semuanya sia-sia. Menghadapi pengepungan monster-monster ini, Lin Chen mengeluarkan pedang roh sejati tanpa ragu-ragu dan menyerang monster-monster itu dengan beberapa pedang secara berurutan. Bang bang bang. 3 energi pedang yang sangat tajam secara akurat menyerang ketiga monster-monster tersebut. Silakan kumpulkan ketiga monster-monster ini. Itu adalah monster tingkat rendah tingkat 6, sangat kuat, tetapi 3 energi pedang Lin Chen bahkan tidak menembus pertahanan mereka. Namun, meski gagal melukai ketiga monster tersebut, ia tetap menghalangi mereka sejenak. Memanfaatkan momen ini, Lin Chen melarikan diri dan masuk dalam jarak 1000 kaki dari pulau. Ketika Lin Chen dan yang lainnya memasuki laut dari pulau, mereka tidak berjalan terlalu cepat, karena itu, area tempat mereka berada saat ini berjarak ribuan kaki dari pulau, tetapi tidak lebih jauh lagi. Melihat Lin Chen memasuki radius 1000 kaki pulau, beberapa binatang iblis segera berhenti, meraung ke arah Lin Chen, dan berbalik menghadap Ge Hong dan yang lainnya. Hah! Lin Chen juga berhenti, sepertinya monster-monster ini benar-benar tidak berani masuk dalam jarak 1000 kaki dari pulau. Setelah pergi ke laut, kekuatan jiwa Lin Chen dengan sengaja mencari-cari, dan menemukan bahwa dalam jarak 1000 kaki di pulau itu, kecuali iblis kepiting, tidak ada monster lain. Dikombinasikan dengan sosok monster raksasa yang dilihat Lin Chen di tumpukan batu di luar pantai sebelumnya, Lin Chen menduga monster di laut tidak akan berani melakukannya. Dekati pulau yang jaraknya 1000 kaki. Tapi Lin Chen menjadi bingung lagi, mengapa monster di laut ini tidak berani mendekati pulau itu. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di pulau itu yang bahkan membuat takut monster di laut? Ho ho. Saat Lin Chen sedang berpikir, auman beruang kecil yang mengamuk tiba-tiba terdengar. Kemudian dia melihat beruang kecil yang kejam itu dikelilingi oleh 2 ular piton laut tingkat 6 yang rendah. Beruang kecil yang kejam adalah monster tingkat rendah tingkat 6, dan tubuhnya mengandung darah beruang kekerasan kuno. Namun, kedua ular piton laut ini juga merupakan monster tingkat rendah tingkat 6. 2 lawan 1, beruang kecil yang kejam tidak cocok. Melihat adegan ini, ekspresi Lin Chen menjadi dingin, dan tanpa banyak berpikir dia perlahan mengangkat pedang roh sejati di tangannya, bilah dimensi. Sebuah pedang sepanjang setengah kaki tiba-tiba ditembakkan dari pedang roh sejati, dan menebas langsung ke salah satu ular piton laut. Ding-ding. Bilah pedang sepanjang setengah kaki itu menghantam pinggang ular piton laut dengan keras, mengeluarkan suara gemerincing saat berpotongan dengan sisiknya. Setelah menerima pukulan Lin Chen, ular piton laut itu langsung melintir kesakitan. Saat salah satu ular piton laut berputar, topan kecil itu memukul mundur ular piton laut lainnya dengan satu cakar, lalu menendang kakinya dan berlari lurus menuju Lin Chen. Pada saat yang sama ketika beruang kecil yang kejam itu bergegas ke sisi Lin Chen, Su Ge Hong dan Deng Qingqing juga menyingkirkan monster itu dan masuk dalam jarak 1000 kaki dari pulau itu. Di antara orang-orang, Su Ge Hong dan Deng Wuqing adalah yang terkuat. Ada banyak monster ini, tetapi tempat asal Su Ge Hong dan yang lainnya tidak jauh dari pulau, jadi mereka memasuki area aman tanpa banyak usaha.
Namun, meskipun Lin Chen, Suge Hong dan lainnya masih utuh, Jiang Yue, Wan Renfeng, Chen Kexin, Tang Rou dan Zhang Qishui masih dikelilingi oleh binatang laut. Lin Chen, Deng Wuqing dan Suge Hong saling memandang dan segera menggunakan keterampilan seni bela diri mereka untuk membantu Jiang Yue dan yang lainnya. Bilah dimensi. Lin Chen memegang gagang pedang roh sejati di tangan kanannya dan menyerang binatang laut yang mengelilingi puncak Wan Ren dengan satu pedang. Dengan keras, pedang besar itu menyerang binatang laut itu. Yang terakhir meraung dan kehilangan kesadaran sejenak. Wan Renfeng memanfaatkan kesempatan ini, menyingkirkan dua binatang laut lainnya, dan memasuki area aman. Pada saat yang sama, serangan Deng Wuqing dan Suge Hong juga menimpa monster di sekitar Jiang Yue dan Zhang Qishui, dan dua monster terakhir keluar dari lingkaran monster. Dengan bantuan Lin Chen dan yang lainnya, Chen Kexin dan Tang Rou masing-masing memasuki area aman. Namun, meskipun sekelompok orang berhasil lolos dari pengepungan monster, Chen Kexin dan yang lainnya semuanya terluka dalam berbagai tingkat selama pertempuran tadi. Di antara mereka, Tang Rou terluka parah. Dalam hal kekuatan dan kultivasi, Tang Rou tidak sebaik Suge Hong dan yang lainnya, dan Lin Chen dan yang lainnya adalah orang terakhir yang membantunya. Oleh karena itu, ketika mereka memasuki area aman, Tang Rou digigit di bagian dada oleh monster, dan sejumlah besar darah mengalir dari dadanya, yang sangat menakutkan. Ho ho! Di laut dalam, sejumlah besar monster-monster meraung ke arah Lin Chen dan yang lainnya. Berbagai suara datang dari depan untuk beberapa saat, tapi yang aneh adalah monster-monster ini tahu bahwa Lin Chen dan yang lainnya ada di sana. Di depan, mereka tidak berani mendekatinya, seolah-olah ada penghalang yang menghalangi mereka. Bab 294, Gengki. Mundur. Melihat banyak monster tidak jauh, Lin Chen dan yang lainnya bergidik. Meskipun tampaknya monster-monster ini tidak akan terburu-buru menghadapi mereka, tetapi menatap ratusan monster seperti ini, semua orang tidak bisa tahan, mau tak mau aku merasakan hawa dingin merambat di punggungku. Segera sekelompok 8 orang dan satu binatang dengan cepat mundur menuju pulau. Sesaat kemudian, di pantai pulau, angin laut bertiup kencang, bersiul. Setelah pertarungan tadi, semua orang terlihat kelelahan. Pertempuran ini tidak berlangsung lama, tetapi Anda harus tahu bahwa mereka dikelilingi oleh ratusan monster level rendah level 6. Jika monster ini tidak terlalu besar dan memblokir serangan monster dari belakang, Lin Chen dan yang lainnya akan memilikinya. Mati di laut. Namun meski begitu, rata-rata setiap orang akan diserang oleh beberapa monster. Di antara orang-orang, kecuali Lin Chen, Bao Xiong kecil, Deng Qingqing dan Suge Hong, semua orang terluka. Lengan Zhang Qishui tergores oleh cakar monster itu dan lapisan kulitnya terkelupas. Untungnya, tidak ada otot atau tulang yang terluka. Jiang Yue dan Wan Renfeng juga mengalami luka ringan, dan yang terluka paling parah adalah Chen Kexin dan Tang Rou. Kembali ke pulau, Chen Kexin dan Tang Rou segera meminum obat mujarab untuk menyembuhkan luka mereka. Setelah melirik Chen Kexin dan dua lainnya, mata Lin Chen tertuju pada laut yang tak berujung. Pintu masuk ke tingkat keempat tidak mungkin berada di laut, tapi kami juga belum menemukannya di pulau ini, pikir Lin Chen dalam hati. Suge Hong dan yang lainnya juga memikirkan masalah ini. Awalnya, menurut tebakan awal semua orang, pintu masuk ke tingkat keempat bukanlah di sebuah pulau, jadi harusnya di laut. Lagi pula, di dunia ini, kecuali pulau yang satu ini, sisanya hanyalah lautan, dan tidak ada daratan lain. Tapi setelah pergi ke laut, semua orang menyadari betapa menakutkannya itu. Jika mereka berada di puncak alam Dao sejati, mereka mungkin bisa mencari di laut. Tapi mereka hanya berada di tahap tengah atau awal alam Dao sejati. Jika mereka pergi ke laut untuk menghadapi gerombolan monster, mereka pasti akan mati. Tidak ada situasi fatal di aula warisan, jadi pintu masuk ke lantai 4 tidak boleh berada di laut. Lin Chen melirik pulau itu dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tiba-tiba teringat bahwa mereka belum mencari di garis pantai di pinggir pulau. Setelah mereka gagal menemukan pintu masuk ke tingkat keempat di pulau itu, mereka langsung menuju ke laut dan diserang oleh monster. Jika mereka tidak dekat dengan pulau, mereka akan mati di dalam perut monster tersebut. Memikirkannya sekarang, Lin Chen tidak bisa menahan rasa takut, mereka terlalu ceroboh. Saat Lin Chen sedang berpikir, suara Jiang Yue tiba-tiba terdengar, kami belum pernah mencari di garis pantai pulau ini. Garis pantai. Suge Hong mengerutkan kening. Mungkinkah pintu masuknya berada di garis pantai? Jiang Yue benar. Pintu masuknya bukan di pulau, dan kemungkinan berada di laut tak berujung tidaklah tinggi. Tempat yang paling mungkin adalah garis pantai, kata Lin Chen. Setelah mendengar kata-kata Lin Chen, mata Suge Hong dan yang lainnya tiba-tiba berbinar. Sebelumnya mereka terlalu cemas dan langsung terjun ke laut dan menemui bahaya, namun mereka tidak terpikir untuk mencari di garis pantai. Saat itu, Lin Chen dan yang lainnya hanya ingin menghindari konflik dengan monster kepiting di tepi pantai.
Mari kita istirahat setengah hari. Saat Chen Kexin dan Tang Rou pulih, kita akan segera mencari di garis pantai. Mata Suge Hong berkilat. Jika mereka menemukan pintu masuk ke lantai 4, mereka akan selangkah lebih dekat ke lantai 6. Segera, semua orang duduk bersila dan memulihkan energi sebenarnya dari dantian mereka. Hanya membutuhkan waktu setengah hari, Chen Kexin dan Tang Rou, yang terluka paling parah, pulih lebih dari setengahnya. Rombongan segera terjun ke laut lagi, namun kali ini, Lin Chen dan yang lainnya tidak meninggalkan jarak kilometer pulau tersebut, melainkan melanjutkan perjalanan menyusuri garis pantai pulau tersebut. Mungkin karena tempat ini dekat dengan pulau, Lin Chen dan yang lainnya berjalan lama, tetapi mereka tidak melihat batu roh atribut air di bawah tanah. Batu roh atribut air itu semuanya tersebar jauh di bawah laut. Meskipun Lin Chen dan yang lainnya sangat mereka mengeluarkan air liur, tetapi monster di laut terlalu banyak. Jika mereka memasuki laut dalam lagi, mereka mungkin tidak seberuntung itu dan lolos dari kepungan monster-monster itu. Alih-alih menemukan batu roh atribut air, Lin Chen dan yang lainnya malah diserang oleh iblis kepiting. Namun, di bawah pengepungan Lin Chen dan lainnya, monster kepiting ini semuanya terbunuh. Namun di saat yang sama, Lin Chen dan yang lainnya juga merasa aneh, mengapa monster di laut tidak berani mendekati pulau, namun monster kepiting ini bisa berkeliaran di sekitar pulau dengan tidak hati-hati. Dengan mengingat pertanyaan ini, Lin Chen dan yang lainnya terus bergerak maju. Pulau itu tidak besar, dan Lin Chen serta yang lainnya berjalan tidak terlalu lambat. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi Lin Chen dan yang lainnya untuk mencari di bagian kiri garis pantai pulau tersebut. Masih belum menemukan pintu masuk ke lantai 4. Namun, sisi lain pulau itu belum digeledah, jadi Lin Chen dan yang lainnya terus berjalan maju dengan sabar. Saat mereka terus bergerak maju, Lin Chen tiba-tiba menemukan bahwa semakin jauh mereka bergerak maju, tanah menjadi semakin halus, dan cakrawala secara bertahap meningkat ke atas, seperti lereng kecil. Bas-bas. Tiba-tiba, ketika Lin Chen dan yang lainnya berjalan ke tengah garis pantai di sisi kiri pulau, di laut dalam yang jaraknya ratusan meter dari mereka, sejumlah besar gas meletus dari laut, membentuk gelembung-gelembung. Lalu hancur. Setelah gangki yang muncul dari laut mengalir keluar dari air laut, ia mengamuk dengan liar di sekitarnya, dan bahkan ruangan itu sedikit bergetar, seolah-olah akan terkoyak. Kenapa ada gangki di sini? Lin Chen memandang gangki yang bergegas keluar dari air laut. Yang disebut gangki adalah sejenis gas yang mirip dengan kekuatan pedang dan pisau. Kekuatan serangannya sangat kuat. Jika dikelilingi oleh gangki dalam jumlah besar, bahkan prajurit puncak alam Dao sejati pun akan menderita kebencian. Gangki sering terlihat di beberapa tempat berbahaya di benua Tianling. Suge Hong dan yang lainnya juga menatap dengan takjub pada aura yang mengalir keluar dari air laut yang jaraknya ratusan meter. Pada saat ini, tiba-tiba, gangki di area itu tiba-tiba berhenti menyembur, tetapi dalam sekejap mata, gangki mulai menyembur lagi. Lin Chen menyipitkan matanya, letusan gangki tidak akan berhenti untuk bernafas. Turun dan lihatlah. Tanpa ragu, Lin Chen melintas dan bergegas ke air laut. Suge Hong dan yang lainnya mengikuti. Jika terkena gangki, tingkat bahayanya tidak kurang dari dikepung dan dibunuh oleh ratusan monster level 6 level rendah. Tentu saja premisnya adalah bahwa ini terkena gangki ini tidak memiliki kecerdasan dan hanya disemprotkan secara acak, selama Lin Chen dan yang lainnya memperhatikan, tidak akan ada banyak bahaya. Huhu. Sekelompok 8 orang dan satu binatang dengan cepat berlari menuju tempat di mana gangki dipancarkan. Lari yang cepat menyebabkan air laut bergulung dan mendidih. Setelah beberapa saat, sebuah platform batu besar muncul di depan semua orang. Platform batu itu tingginya 10 meter dan lebar 10 meter, tampak persis seperti pintu masuk ke tingkat berikutnya yang pernah dilihat Lin Chen dan yang lainnya sebelumnya. Pintu masuk ke lantai 4. Wajah semua orang tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Setelah sekian lama mencari, akhirnya saya menemukan pintu masuk ke lantai 4. Namun, meskipun pintu masuk ke lantai 4 ditemukan, seluruh platform batu sepenuhnya diselimuti oleh gangki. Sejumlah besar gangki berputar-putar dan mengamuk dengan liar di platform batu, dan kemudian dengan cepat disemprotkan ke air laut. Dari nafas, gangki semua ki ini disemprotkan keluar dari air laut, tetapi saat berikutnya, sejumlah besar gangki tiba-tiba disemprotkan ke platform batu dari air laut redup di seberang Lin Chen. Lin Chen dan yang lainnya saling memandang dengan bingung energi kuat disemprotkan dari air laut di sisi berlawanan dari ring, dan kemudian bergegas keluar dari laut. Pergi dan lihatlah. Lin Chen sedikit penasaran sekarang. Bagaimana mungkin ada energi kuat yang menyembur keluar dari sisi yang berlawanan? Tanpa berpikir panjang, rombongan orang tersebut berjalan perlahan mengitari platform batu dan sampai di sisi platform batu. Mereka kebetulan melihat dua lubang besar yang menyedot dan menyembur keluar. Setelah menyedot air laut dalam jumlah besar, mereka menyemburkan air laut.
Sejumlah besar gas, dan intervalnya kurang dari 10 detik. Mengapa lubang besar ini mengeluarkan energi yang kuat? Chen Kexin memandang kedua lubang itu dengan rasa ingin tahu. Lin Chen, Sugehong dan lainnya juga sedikit mengernyit. Pertama, mengapa ada dua lubang besar di sini? Kedua, apa yang ada di dalam lubang besar itu dan mengapa ia mengeluarkan gas? Hati Lin Chen bergerak, dan kekuatan jiwanya menyelimuti seluruh gua, dan dia menembusnya. Di dalam dua lubang besar itu gelap gulita, dan ada banyak rumput liar di dalamnya. Kedua lubang besar itu sangat dalam, panjangnya ratusan meter. Setelah mencapai dasar, kekuatan jiwa Lin Chen melewati lapisan kegelapan lain dan itu adalah sulit untuk mengatakan apa itu. Dinding gua menembus lebih dalam. Namun, sekilas ini, wajah Lin Chen tiba-tiba menjadi jelek. Melihat ekspresi aneh Lin Chen, Sugehong dan yang lainnya segera menatap Lin Chen. Sugehong berkata, "Lin Chen, apa yang kamu lihat?" Boom! Saat suara Sugehong turun, dua lubang besar di depannya tiba-tiba bergetar, dan bahkan dasar laut pun bergetar hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Sebelum Sugehong dan yang lainnya mengetahui apa yang sedang terjadi, terdengar letusan, dan gas yang kuat dan sangat kuat meletus dari dua lubang besar, semuanya melesat ke platform batu, dan kemudian memantul kembali ke permukaan laut. Hampir segera setelah kedua balok gangki disemprotkan, lubang besar itu benar-benar bergerak dan mendarat tepat di sebelah platform batu dengan bunyi letupan. Kedua lubang besar itu tepat mengarah ke platform batu. Sugehong dan yang lainnya terkejut, dua lubang besar yang bisa digerakkan. Sambil merasa aneh, sekelompok orang pun dengan cepat mundur, ratusan meter dari dua lubang besar tersebut. Lin Chen merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, kita dalam masalah besar sekarang." Lin Chen, apa maksudmu? Deng Wuking bertanya dengan suara dingin. Setelah melewati level kedua, binatang kares tersebut ditemukan oleh Lin Chen sebelum muncul. Semua orang sudah mengetahui bahwa Lin Chen memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dan dapat mendeteksi keadaan di area tertentu di sekitarnya. Setelah mendengar Lin Chen mengatakan ini, Sugehong dan yang lainnya segera tahu bahwa Lin Chen pasti telah menemukan sesuatu. Lin Chen berbisik, ini adalah iblis kepiting yang sedang tidur. Lin Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa dua lubang besar tadi. Itu sebenarnya adalah dua lubang hidung besar monster kepiting. Gulma di lubang besar sebenarnya adalah dinginnya rambut di lubang hidungnya. Pada awalnya, Lin Chen tidak mengira itu hanya dua gua biasa. Namun, saat kekuatan jiwanya melewati lubang hidungnya dan menyelimutinya lebih dalam, dia melihat darah dan pembuluh darah di kepala iblis kepiting. Lin Chen segera mengerti bahwa ini bukanlah sebuah gua. Sugehong dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu tampak ketakutan. Apakah ini monster kepiting? Lantas, monster kepiting bertubuh sebesar itu ini monster level berapa? Pada saat ini, Sugehong dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa tidak ada monster lain yang berani mendekat kecuali beberapa monster kepiting level 5 teratas. Cuma bercanda, dengan adanya iblis kepiting yang begitu kuat, bagaimana mungkin monster lain berani datang ke sini? Bahkan monster kepiting tingkat atas tingkat kelima yang tinggal di dekatnya mungkin adalah keturunan monster kepiting besar ini. Sugehong tersenyum pahit dan berbisik, pantas saja kedua lubang besar itu tiba-tiba bergerak sekarang. Saya khawatir itu karena perkataan kita mengganggu tidurnya. Saya perkirakan pulau tempat kita berada sebelumnya adalah cangkang monster kepiting ini.